Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi sharing bahwa kali ini memang kita membahas masa muda yang begitu luar biasa gitu. Bahwa di saat-saat ini ialah kita mungkin dihadapkan dengan banyaknya urusan atau banyaknya kerjaan yang membuat kita sangat sibuk dan kadang kita bingung untuk menyelesaikan yang mana dulu itu. Tapi yang paling terpenting dari semua ini adalah teman-teman, bahwa kita harus membagi waktu dengan baik. Pembagian waktu dengan baik saja, sehingga kita bisa menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Walaupun belum selesai, tapi setidaknya sudah ada progres yang kita lakukan. Lalu di masa muda ini pun itu adalah masa yang sangat luar biasa. Masa yang kita dimana masih bisa milih untuk menjadi apapun. Andaikan diri saya ataupun dari teman-teman ingin memilih menjadi seorang pengusaha, masih bisa. Lalu andaikan ingin menjadi seorang profesional di bidang tertentu, masih bisa. Dan pilihan itu banyak di waktu muda ini, teman-teman. Saya yakin juga teman-teman punya prestasi yang mungkin saya tidak tahu, atau mungkin teman-teman tidak ingin menyebarkannya, tapi saya yakin teman-teman pun banyak yang memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa yang mungkin saya belum tahu. Tapi semua itu pilihan, dan kita walaupun waktu muda pun kita tidak masalah jika ingin sharing hal-hal yang baik. Misalkan teman-teman pernah juara dan teman-teman pernah pengalaman di bidang tertentu menjadi ahlinya, itu boleh aja untuk sharing gitu, gak masalah. Ataupun teman-teman punya prestasi pergi ke luar negeri atau pengalaman menarik lainnya yang disebarkan itu pun sangat-sangat bisa sekali. Dan terhadap perbedaan ini tidak masalah gitu. Kita harus menjadi orang yang berani beda dari yang lain. Tapi dari perbedaan ini banyak inspirasi yang bisa kita berikan kepada siapapun. Dan saya pahami pun memang di antara kita pun banyak yang sibuk bekerja di waktu muda, ada yang nyari uang untuk keperluan keluarga, atau ingin belajar menjadi profesional, ataupun untuk keperluan yang positif untuk diri kawan-kawan. Itu kan semua pilihan semua. Bahwa terkenal dan tidak terkenal pun itu pilihan. Teman-teman yang terkenal dan ingin memberikan kontribusi kepada siapapun yang bermanfaat, yang juga memberikan nilai positif dan juga bisa membantu banyak orang, itu baik. Yang penting terkenal pun juga dapat membuat kita lalai dan juga kita membuat kita tidak bersifat seperti biasa. Untuk itu jangan sampai terkenal ini menjadikan kita lalai ataupun sombong dengan kawan yang ada. Ya walaupun andaikan kita sibuk, saya pun mohon maklum untuk kepada kawannya semua jika belum bisa menanggapi, tapi insya Allah dalam hati pun tetap ingin baik kepada siapapun. Dan juga tidak terkenal pun baik. Andaikan kita belum terkenal, kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa lebih profesional, lebih belajar hal-hal yang menarik yang kita inginkan gitu, dan lebih matang. Kadang kalau terkenal pun sibuk sehingga tidak bisa membagi waktu lebih maksimal lagi. Dan andaikan kita berbuat seperti ini, lalu banyak di follow, di like oleh yang lain, itu ialah suatu anugerah dan itu juga bisa diujian. Jadi kita nggak perlu terlalu bangga ataupun terlalu gembira andai pun dapat dukungan dari teman yang lain. Andai pun di dislike ataupun di unfollow dan lain-lain, tidak masalah. Karena kita harus berani berbeda dan kita punya kemampuan masing-masing. Tapi semua ini harapkan bisa memberi kontribusi untuk orang lain. Dengan ini kita pun dapat menginspirasi siapapun. Teman kita bisa menginspirasi, inspirasi mungkin adik-adik kita yang belum pengalaman. Dan dengan hal ini saya harapkan pun kita emang harus mengalami perbedaan. Kita emang harus beda, kita harus berselisih
berselisih pendapat, dan bahkan kita harus konflik. Itu semua membuat kita lebih dewasa. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut jadi diri sendiri. Yakin aja, pasti ada kebaikan dan ada hal yang bermanfaat dan afdol untuk diri kita dan untuk yang lain. Dan kita harapkan dengan kita semakin berilmu, semakin berani ke depan, kita itu memiliki niat yang besar. Karena dalam hadis Nabi pun, barang siapa yang niatnya hanya untuk dunia, niatnya hanya untuk mencari dunia saja, amal yang dilakukan untuk dunia, maka itu akan ditampakkan kemiskinan di depan kedua bola matanya. Jadi kalau kita niatnya hanya untuk dunia aja, dunia nih, kalau kita tidak memikirkan orang lain, kita tidak memberikan keperluan atau kesulitan orang lain, kita itu sebagaikan akan ditampakkan kemiskinan di depan dua bola mata kita. Dan saya ingin persingkat lagi, dari semua ini harus ada niat besar. Itu kapan kita bisa membantu untuk pembebasan negeri yang konflik. Walaupun sekarang kita hanya bisa bantu dikit, hanya bisa bantu doa, bantu donasi, bantu ngajak, dan lain-lain. Kenapa saya bawa-bawa negeri konflik gitu kan, misalnya negeri Syam gitu. Saya juga tahu bahwa teman-teman juga banyak yang partisipasi aktif di berbagai organisasi kemanusiaan, sosial, pendidikan, dan lain-lain, dan itu pun sangat baik. Dan saya ngomong tentang negeri konflik ini bisa saya diketawai oleh yang lain gitu kan. Ya saya mah ya nyantai aja. Tapi kenapa saya ngomong ini, banyak juga saudara kita yang sudah membicarakan ini. Kenapa? Karena dengan berniat untuk membantu negeri yang sedang sulit, termasuk membantu negeri kita gitu, berharap dapat keadilan dan juga bisa mendapatkan kesejahteraan, dan juga semoga diberikan pemimpin yang baik-baik, atau kita pun berharap semoga pemimpin yang sekarang kurang baik itu dapat hidayah gitu, tidak ada niat buruk. Tapi jika tidak mau itu kembali kepada mereka masing-masing. Dan sekarang pun dari kita pun ada yang fokus untuk belajar lebih dalam, ada juga yang fokus pada kerjaan, dan fokus yang masing-masing ingin membangun bisnis yang besar, jadi profesional. Itu semua bagus niat itu. Dan teman-teman yang tidak bilang pun bukan berarti tidak berjuang gitu. Saya tahu banget kita kan beramal tuh di masing-masing hanya Allah gitu yang tahu kan. Tapi kita sama-sama ini, kita semua berharap dapat keutamaan negeri Syam, karena kita berharap orang-orang yang mungkin terbaik imannya di akhir zaman itu orang yang ada di negeri Syam. Tapi dengan kita mikir negeri Syam, semoga kita itu dapat bagian dari orang-orang yang Allah pilih sebagai orang-orang yang terbaik dalam iman. Itu yang kita harapkan, dan karena itu adalah amal yang afdol, pahala yang tiada putusnya, wa hisab, orang-orang yang berjihad, orang yang berjuang terutama. Pokoknya niat itu baik semuanya. Karena sharing, saya pun merasa banyak sekali kekurangan, saya cuma baru bisa berbicara saja. Dan kita harapkan, dan pesan ini pun pastinya ditujukan untuk saya terutama yang ngomong ini, dan sering banyak lalai. Tapi kalau kita tidak berbicara untuk niat yang besar, kapan kita bisa mengeksekusinya gitu. Ya mungkin aja bukan di zaman kita, bisa saja gitu negeri-negeri lain itu bisa bebas kemiskinan dari konflik, atau zaman anak cucu kita. Tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan, kita mengajak.
Semoga kita mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga termasuk pembebasan negeri Konstantinopel pun itu tidak saja langsung dibebaskan oleh Muhammad Fatih, sudah diperjuangkan beberapa keturunan berbagai generasi sebelumnya. Walaupun gagal, tapi itu sebagai pelajaran sehingga Muhammad Al-Fatih dapat belajar dari para leluhur-leluhur yang lama. Dan dalam pemerintahan Islam itu Masya Allah, karena walaupun sedang berjaya, sedang memimpin pun tidak pernah menindas sama sekali. Pemerintah Islam hanya mungkin meminta agar yang lain membayar jizyah, itu uang keamanan untuk dijaga keamanan dan keperluan negara-negaranya. Adapun tidak bisa menjaga keamanan pun dibalikan uang keamanan itu. Sebagai mana zaman khalifah terdahulu itu tidak bisa menjaga keamanan dan dibalikan semua uangnya. Sedangkan pada negeri-negeri Eropa yang saya tidak usah sebut kerajaannya, itu tidak dikembalikan, malah dipungut pajak tapi untuk memperkaya negaranya. Tapi negara Islam sudah tidak bisa menjaga, dikembalikan uangnya. Yaitu kita pelajaran kita bersama. Semoga ada pesan yang baik, dan pasti saya banyak kekurangan, saya mohon maklum. Tapi kita harapkan ini semua bakal terjadi gitu, karena Palestina pun dahulu membantu Indonesia saat negeri kita baru merdeka, dan saat perjuangan pun mereka terus membantu untuk mereka Indonesia, membantu kerajaan-kerajaan dalam negara ini untuk berjuang melawan penjajah. Dan yang dapat kita bandingkan ialah bahwa kita dijajah selama 350 tahun, dan itu waktu yang sangat lama, luar biasa. Tapi mereka semua yakin bahwa Indonesia akan merdeka, dan alhamdulillah tercapai, niat itu tercapai, cita-cita tersebut tercapai, Indonesia merdeka. Dan negeri-negeri mereka yang terjajah pun mungkin ada yang baru berpuluh-puluh tahun, atau mungkin baru beberapa tahun aja gitu. Ada yang bahas belasan tahun dan lain-lain. Sedangkan kita yang 350 tahun aja yakin para pejuang bahwa negeri kita akan terbebas, maka akan bebas. Karena perjuangan ini kan yang kita lakukan itu nggak mesti dengan harus menggunakan senjata, harus berperang, harus konflik, nggak gitu. Kemerdekaan di banyak negara itu banyak yang terjadi dengan hanya berdiplomasi, berkonsolidasi, berunding dan lain-lain. Itu bisa terjadi gitu. Dan kita jangan berpikir bahwa kita ini harus melawan. Enggak. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan berunding, dengan rapat, dengan konferensi, udah, nggak perlu kita itu kan harus berjuang angkat senjata, itu nggak perlu gitu. Dan tapi kan dengan bisa ilmu berunding, ilmu konferensi itu kan harus dilakukan dengan ilmu gitu, dengan orang-orang yang berilmu, dengan mungkin para petinggi-petinggi yang berilmu. Nah, dengan punya skill yang mapan. Jadi negara luar pun memiliki keseganan, mau nggak mau, yuk kita berunding daripada tambah masalah. Nah, ilmu-ilmu itu yang kita perlukan. Kita nggak mesti harus melawan mereka itu, karena itu adalah suatu pilihan terakhir. Di zaman Nabi itu terjadi pertempuran gitu kan. Bahkan Nabi pun tidak mau berperang, tapi diserang oleh masyarakat yang lain. Itu adalah pilihan terakhir gitu. Yang penting adalah kita berjuang dulu dengan ilmu, dengan baik hati, dengan pendidikan, dengan damai, sehingga kita bisa semangat dan kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari perjuangan yang kita lakukan ini. Masa iya yang mereka baru berapa tahun kita tidak yakin akan bebas dan kita malas berjuang gitu, nggak mau membawa omongan untuk perjuangan mereka, kan begitu sayang sekali
Yang saya harapkan semoga sama-sama berjuang, apapun yang bisa lakukan berjuang, tapi kita ada niat lebih besar, walaupun sekarang kecil. Dan dari situ insya Allah akan terbuka ilmu-ilmu yang kita tidak sangka-sangka. Dan kita terus, bagaimana saran para ulama, para guru, teruslah belajar Al-Quran dengan membaca ataupun mendatangi guru untuk memperdalam maknanya dan lain-lain. Bahkan kenapa majelis taklim disebut taman-taman surga? Karena dengan kita sekarang sangat sibuk dengan pekerjaan dunia, lalu kita datang ke majelis taklim yang kita mungkin sedang dalam gundah, dalam bingung, dalam pusing terhadap urusan semua ini, itu tiba-tiba bisa ringan dan bahkan lebih semangat dari biasanya lagi. Untuk itu kita perlu datang itu karena akan semangat luar biasa pas mendatangi majelis taklim. Jangan ragu, yakin kita bisa berubah lebih baik, dan semoga bermanfaat untuk saya dan untuk lain yang membutuhkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.